Hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hamzah yang bernama Anas bin Malik, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah karena beliau khadimi Rasulillah, pelayan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan khadimul ma'had. Hal anta ustad? La, ana khadimul ma'had. Mau ngomong apa? Santri ketukar. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka bantu kehidupan Nabi Muhammad, ya ini Anas bin Malik ini. Beliau julukannya Abi Hamzah, bukan bapaknya Hamzah, bukan. Abi Hamzah itu ternyata nama sayuran yang rasanya menyengat. Jadi Hamzah itu Anas bin Malik pernah ngambil sayuran Hamzah, namanya Hamzah. Nah itu rasanya menyengat, akhirnya dijuluki Abi Hamzah. Nama aslinya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ibundanya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu yang nyuruh Anas bin Malik untuk ngambil keringatnya Rasulullah di saat Rasulullah tidur. Anas ambil keringatnya Nabi Muhammad gitu. Buat apa Umi? Ambil aja, karena Nabi Muhammad lagi istirahat, berpeluh, berkeringat, diambil keringatnya. Akhirnya Rasulullah terbangun. Apa yang kamu lakukan, wahai Anas? Aku disuruh ibundaku ya Rasulullah untuk ngambil keringatmu. Akhirnya ibundanya dipanggil, buat apa itu keringat? Apa kata ibundanya Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, keringatmu tidak seperti keringatnya manusia. Keringatmu baunya wangi, sengaja aku kumpulkan, aku pakai parfum. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kemudian Anas bin Malik ini khidmah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kisaran 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Dan Rasulullah, ya Masya Allah, memang beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Selama 10 tahun lebih itu tidak pernah mendengar Rasulullah marah, tidak pernah mendengar Rasulullah berbicara mengutuk Anas dengan segala kekurangan Anas yang dimiliki. Sampai suatu ketika Anas itu disuruh belanja apa oleh Rasulullah, karena memang anak kecil. Gini, sahabat Anas bin Malik itu dititipkan kepada Rasulullah itu usianya 9 tahun. Sama ibundanya Ummu Sulaim sudah dititipin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, kalau boleh anakku ambil biar jadi pembantumu, biar ngurus apa yang perlu diurus di rumahmu dan kebutuhanmu. Sama Rasulullah ya diiyakan, diambil. Ya, karena anak usia segitu kalau disuruh-suruh suka lupa, ya kan? Oh, yang tua aja lupa laporan yang tua, apalagi yang kecil-kecil kayak gitu, ya kan? 9 tahun, usia 9 tahun. Ya, lah sahabat Anas ini pernah disuruh belanja atau apa gitu, lupa ngelihat ada kawan-kawannya lagi main, ngikut main, lupa perintahnya Nabi Muhammad SAW. Namanya anak kecil, ya kan? Dicari oleh Rasulullah, mana ini anak ini? Disuruh kok lama sekali. Akhirnya lagi mainan sama kawan-kawannya.
Akhirnya sama Rasulullah langsung lagi mainan gitu, sama Rasulullah matanya ditutup dari belakang gini, Anas ini. Di saat matanya ditutup dari belakang, tangannya Rasul kan baunya harum. Ingat, ya Allah, saya kan disuruh Nabi Muhammad ini. Lupa ini orang mainan ini Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang menutup wajahnya Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, karena tubuhnya baunya harum, tangannya bau harum, sekalian aja nyender sama Rasulullah, blek gitu. Namanya anak kecil, ya kan? Nggak pernah marah Rasulullah. Kenapa kamu nggak pernah marah? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sangat cinta, sangat meridhoi Anas bin Malik, sehingga sampai Nabi Muhammad mendoakan Anas bin Malik, ya kan, mendoakan dengan 4 hal. Allahumma ksur malahu wa waladahu wa atalla umrohu wa adkhalahul jannah. Doanya 4, didoakan oleh Rasulullah 4 hal. Ya Allah, kasih harta yang banyak. Hartanya Anas bin Malik banyak, kaya raya. Kasih anak yang banyak. Anaknya banyak, 120. Belum cucu-cucu itu. Ini baru anaknya beliau saja itu. 120, semuanya laki-laki, cuma 2 perempuan. Anaknya Anas bin Malik, ya. Dan umurnya panjang sekali, 120, termasuk sahabat yang meninggal paling akhir ya Anas bin Malik. Sahabat yang meninggal paling akhir Anas bin Malik, usianya 120. Sampai beliau ngomong, aku udah kaya raya, anakku banyak, umurku panjang, aku udah bosan hidup. Saya pingin doa Rasulullah yang keempat. Apa? Aku pengen masuk surga. Masuk surga beliau. Nah, dari sini para ulama itu ngambil hikmah. Orang yang khidmah di wilayah-wilayah Nabi Muhammad, wilayah-wilayah perjuangan, nggak mungkin hartanya nggak dipenuhi oleh Allah, nggak mungkin kehidupannya nggak ditata oleh Allah. Karena dia udah capek. Makanya Buya itu selalu memotivasi kita, orang yang sudah capek untuk agama Allah, wilayah perjuangan, mustahil hidupnya susah. Mustahil semuanya peret rezekinya, mustahil. Kalau memang ada, jangan-jangan niatnya salah. Ya kalau niatnya salah ya repot. Kot utorik, ya kan? Udah tahu jalurnya kamu itu ke Jawa Timur itu, ya ke Jawa Tengah dulu, ya kan? Terus lalui Jawa Tengah, lewat Semarang nanti, lewat Semarang terus sampai nanti ada perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, Tuban. Ini malah salah jalur, niatnya nggak benar. Ya, loh kalau sudah niatnya nggak benar, ya repot, nggak dapat apa-apa, udah capek. Anas bin Malik, masya Allah beliau. Dan beliau termasuk karena beliau sering melihat Nabi Muhammad SAW kalau bangun malam sampai kakinya Nabi Muhammad bengkak, dan Anas bin Malik itu kalau bangun malam sampai tumitnya itu berdarah, saking panjangnya, saking banyak bilangan rokaatnya, dan sering hatam Al-Quran dalam semalam itu, hatam Al-Quran dalam semalam. Masya Allah. Ini babnya bukan Pak, ini bukan babnya apa, babnya bukan nalar pikir manusia, ya kan? Ini babnya memang dia dipilih oleh Allah, dikasih karomah, bisa hatam Al-Quran hanya semalam. Bangun malam hatam Al-Quran, bangun malam hatam Al-Quran. Kalau kita memang ada hatam seharian Pak, pagi sampai maghrib, itu bacanya nggak
Waduh, ini ya Masya Allah ini, ya kan? Ya, hataman masih kayak gitu dah, hataman itu. Masih kayak gitu hataman. Ya kalau nggak gitu nggak hatam ya, tartil gitu kan. Tartil itu apa? Setiap ayat berhenti nafas, setiap ayat berhenti nafas. Masya Allah ya beliau. Beliau saking kaya rayanya itu sampai punya tanah yang di situ itu apa ya? Ada pohon kasturi, baunya wangi sekali beliau ini. Lah suatu ketika terkena masa kemarau, ya kan, terkena masa kemarau sehingga orang yang biasa ngurus sawah beliau itu ngadu ke Anas bin Malik ini. Wahai Anas, sawah kita kekeringan, kemarau sekali. Anas sholat 2 rakaat, kemudian berdoa untuk diturunkan hujan. Ternyata alhamdulillah setelah selesai doa, hujan diturun hanya di sawahnya tok. Sawahnya orang lain kekeringan. Karomahnya Anas bin Malik, ya kan? Ya, orang itu kalau dipilih oleh Allah ya Masya Allah beliau itu. Dan beliau mendampingi perang bersama Nabi Muhammad SAW sebanyak 8 kali. Sebanyak 8 kali. Ya. Dan beliau wafat di tahun 50 Hijriyah. Dan di saat beliau wafat, beliau minta di mulut beliau, di bawah lidah beliau, minta dikasih rambutnya Nabi Muhammad SAW agar supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Coba bayangkan ini semuanya, dengerin semuanya wahai para santri pemirsa. Anas bin Malik kalau bangun malam sampai kakinya bengkak, betisnya keluar darah, ya kan? Ini setiap malam khatam Al-Quran. Mati ibu masih takut pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ayo coba. Fakaifa nahnu? Gimana kita? Masya Allah. Takut gak bisa jawab. Ya orang-orang soleh itu kayak gitu Bapak Ibu. Jadi semakin banyak sholatnya, semakin banyak ibadahnya, itu rasa takutnya, rasa was-wasnya, takut gak selamat itu semakin tinggi. Beda dengan kita kan, udah paling males, pede bisa. Marabbuka Allahu Rabbi, apal-apalan tambahan. Ini Anas bin Malik itu takut, tolong kalau mati, tolong kalau meninggal, tolong di balik lidahku diselipin rambutnya Rasulullah biar aku lancar ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, Siti Khadijah. Nih renungi itu banat, dengerin ini. Ente punya suri tauladan yang hebat Siti Khadijah. Siti Khadijah itu di saat beliau sakit Bapak Ibu. Di saat beliau sakit itu Siti Khadijah bagaimana beliau itu? Sakit, akhirnya didatangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah minta maaf terus. Akhirnya kayaknya Siti Khadijah itu akan berbicara sesuatu yang beliau itu malu mengungkapkan kepada Rasulullah. Akhirnya ngomong kepada Fatimah, putri beliau. Datang Fatimah, berbisik, Fatimah, kayaknya aku gak bakal lama, kata Siti Khadijah. Nangis Siti Fatimah, gak bakal lama. Tapi wahai Fatimah, aku takut siksa kubur. Siapa ini? Siti Khadijah ibu.
Wahai Fatimah, aku takut siksa kubur. Siapa Khadijah ini? Perempuan yang dapat salam dari Allah. Wanita mana yang dapat salam dari Allah kecuali Siti Khadijah? Apa di saat masa-masa sakaratul maut beliau membisikkan, aku takut siksa kubur. Istrinya Nabi lagi, istri yang paling baik, paling bagus, disepakati oleh para ulama, begitu takut kepada siksa kubur. Memang harus banyak cerita, dengar-dengar cerita kayak gitu biar hati kita itu meleleh. Jangan denger India drakor terus tambah angkuh, ya kan? Tiktokan terus tiktokannya nggak bener lagi. Ya kan? Coba denger cerita kayak gitu. Ini Siti Khadijah. Di saat semuanya mendustakan Nabi Muhammad, Siti Khadijah yang membela. Di saat Nabi Muhammad ketakutan, sedih, dimusuhi oleh musuh-musuh Allah, Siti Khadijah yang menjadi penenang. Coba mau wafat masih ngomong, aku takut siksa kubur. Maka dari itu wahai Siti Fatimah, anakku, mintakan kepada Rasulullah, boleh nggak ridaknya buat kain kafanku, biar aku selamat di kuburan. Kata Nabi Muhammad, kenapa nggak mau ngomong langsung? Jangankan ridakku, apapun akan aku beri. Mendengar rintihan Siti Khadijah seperti itu karena nggak punya kain kafan, ibu. Karena Siti Khadijah ketemu Rasulullah itu melarat. Yang tadi Masya Allah Bapak Ibu hartanya melimpah ruah, dijor untuk membela dakwanya Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau hidup ala kadarnya. Kata Siti Khadijah, ana sudah nggak mikir urusan kekayaan, Nabi Muhammad itu sudah segala-galanya. Maka aku hidup dengan seperti ini, aku nggak menyesal sedikit pun, karena aku mendukung dakwanya suamiku Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, mendengar Siti Fatimah Zahra mendengar Siti Khadijah belum menyiapkan kain kafan, minta ridaknya Nabi Muhammad diminta sebagai kain kafan. Bapak Ibu, Allah nggak teka, Jibril kirim dari langit kain kafan untuk Siti Khadijah. Ini Siti Khadijah dimanja oleh Allah. Itu suri toladannya para perempuan. Jangan kemana-mana kamu, Siti Khadijah pegangin itu. Allah nggak tega melihat orang yang dicintai, yang mencintai Nabi Muhammad gak punya kain kafan, langsung kain kafannya dari surga. Bahkan Bapak Ibu, ini lagi yang lebih, betapa sayangnya, betapa mendukungnya Siti Khadijah kepada dakwah Nabi Muhammad. Sempat beliau ngomong, wahai kekasihku Rasulullah, atau kalau mungkin sekarang sayang, kalau kamu butuh tongkat, kamu gak punya kayu, bongkar kuburanku di saat aku sudah dikubur, ambil tulang-tulangku, jadikan pengokoh dakwamu. Ada istri kayak gini di zaman ini. Lihat, dengar simak itu, renungan bagi kita. Coba, begitu total membantu dakwanya Nabi Muhammad. Kalau kamu butuh penyanggah untuk kamu dakwah, nggak dapat kayu, bongkar kuburanku, ambil tulang-tulangku untuk jadi tongkatmu sebagai pengokoh dakwahmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Ibu, Siti Khadijah itu, Nabi Muhammad itu kalau kunjung ke makamnya Siti Khadijah, beliau nangis dan beliau sambil ngobrol gitu. Ngobrol kayak nggak meninggal saja sambil nangis. Maka suatu ketika Siti Aisyah nengok, ini Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah kok begitu akrab, sudah meninggal, begitu akrab sekali kok sudah wafat kayak gitu kok masih akrab ngobrol. Khadijah, alhamdulillah dakwah sudah maju, banyak orang masuk Islam, jadi ngobrol gitu orang tua kami. Siti Aisyah ini ngelihat Bapak Ibu, cemburu. Siti Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, penggantinya Khadijah sudah ada, sudah meninggal katanya. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Di saat semuanya memusuhi aku, dia mencintai aku dan mengorbankan hartanya untukku. Gak
nggak ada yang bisa menggantikan Siti Khadijah. Nah inilah orang tua kami. Mudah-mudahan bisa kunjung ke sana, ke makomnya ya, sebagai tanda kita mencintai beliau. Dan termasuk Mbak Maimun Zubair itu, pengasuh pesantren Al Anwar, itu begitu cinta benar dengan Siti Khadijah itu sampai beliau bikin nasyid, ya kan? Dan bagaimana Ibu diterima cintanya? Beliau wafat dikubur dekat Siti Khadijah. Makanya siapapun yang cinta, Allah nggak rela akan didekatkan kepada yang dicintai. Maka ayo cintailah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, biar kita dekat dengan beliau-beliau. Baik ya, seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna imanmu sebelum kamu mencintai saudaramu sama seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Siapa sih nggak cinta dirinya? Semuanya cinta akan dirinya sendiri. Tetapi kalau kamu pengen sempurna imanmu, maka cintailah kawanmu, sahabatmu, temanmu yang baik tentu ya. Semuanya saudara-saudaramu cintailah melebihi dirimu mencintai dirimu sendiri. Kalau kita makan pengen enak, maka jadikan kawanmu, saudaramu juga makan enak. Kalau kamu pengen masuk surga, maka jadikan kerinduanmu kepada kawanmu, saudaramu juga masuk surga. Jangan sampai kita jadi orang egois. Makanya krisis kasih sayang di akhir zaman ini menjadikan sebab mudah orang itu berperang. Ya kan? Berperang. Tapi ajaran di dalam Islam bagaimana? Suruh saling hormat, bahkan suruh saling mencintai seperti sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan nanti ada lagi satu kedudukan lebih hebat, cintanya kepada orang lain melebihi daripada cintanya kepada diri sendiri. Ini namanya itsar. Isar itu apa? Mendahulukan orang lain daripada dirinya, walaupun dirinya serba kekurangan. Wah, ini kedudukannya mulia ini. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat. Di saat para sahabat, Masya Allah orang tua kami, di saat para sahabat lagi genting-gentingnya berperang, banyak para sahabat tumbang Bapak Ibu. Tiba-tiba ada sahabat yang dapat tugas untuk ngasih minum kepada para sahabat yang haus. Tiba-tiba dari ujung ngangkat tangan, haus, aku pengen minum. Maka tiba-tiba dideketin sama sahabat yang bagian ngasih minum tadi itu. Kamu minta minum, dia menganggukkan. Di saat mau diminumkan ke mulutnya orang tua kami, tiba-tiba dari ujung sana ada yang angkat tangan, haus. Apa kata sahabat ini? Tolong dahulukan kawanku yang ada di sana. Nyampe lah ke sana Bapak Ibu, mau diminumkan, ada lagi di pojok sana, haus, dulukan sana. Mereka semuanya saling mendahulukan sampai akhirnya nyampe ke ujung sana sudah wafat. Balik lagi yang pertama sudah wafat, balik yang kedua sudah wafat. Mereka kompak gak mau minum, saling mengutamakan. Ini loh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang Masya Allah, ustadz sama ustadz rebutan paimaman, rebutan jadi khotib. Apa lupa hadis ini? Iya kan? Rebutan, woy. Kan ada persaingan guru sama guru. Ngapain saingan? Iya kan? Kalau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, iya. Tapi kalau saingan-saingan yang nggak sehat, menjatuhkan, itu menunjukkan ini dia lupa anjuran kecintaan dari Rasulullah untuk mencintai saudara kita melebihi daripada diri kita. Bahkan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, dikirim. Ada tetangganya itu Bapak Ibu bikin marok, bikin kuah.
karena baunya jadi satu kampung Bapak Ibu, akhirnya mau nggak mau harus dibagi ini. Kalau nggak bisa bagi satu kampung, ya minimal tetangga yang deket. Sudah nyiapin itu Bapak Ibu 10 mangkok. Tetangga yang deket ini sahabat ini orang tua kamu. Tiba-tiba ini diantar Bapak mau ke sini. Apa katanya? Kayaknya tetanggaku sebelah paling butuh. Akhirnya nyampe tetangga sebelah, kayaknya tangguh sebelah. Muter Bapak Ibu, akhirnya nyampe ke yang pertama. Coba Bapak Ibu, kita salah alamat, ya nggak apa-apa sih ini itu nama samaran saya itu, ya kan? Jangan ngaku-ngaku yang bukan milikmu, karena rezeki Allah itu sudah diatur. Artinya apa orang tua kami? Begitu dahsyatnya baginda Nabi Muhammad mendidik para sahabat dalam makna saling cinta, mencintai. Ya. Sahabat Muhajirin bagaimana? Sahabat Ansor orang tua kami, iya kan? Begitu beliau saling mengutamakan Bapak Ibu. Sahabat Ansor Bapak Ibu kedatangan sahabat Muhajirin, punya rumah satu Bapak Ibu, karena ini kawan dari Mekah Bapak Ibu, kawan dari Mekah, nggak punya rumah. Apa Bapak Ibu? Rumah satu dibelah jadi dua. Rumah satu dibelah jadi dua Bapak Ibu. Suruh milih. Tuan rumahnya suruh milih, kamu mau tinggal di belakang atau di depan? Enggak lah, saya di belakang. Enggak, jangan kamu di depan. Masya Allah bertuhan. Ada tak orang zaman sekarang kayak gitu Bapak Ibu? Ada, tapi dikontrakin. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah dikontrak nggak apa-apa. Tapi Masya Allah, jangan sampai kecintaan dalam hati kita dengan sesama umat Nabi itu terkikis. Kalau sudah terkikis, berarti memang imannya kropos. Loh, kalau sudah imannya kropos, mudah diadu domba. Dijelekin sini udah panas, jelekin sini udah panas, ribut nanti. Makanya budayakan itu mulai sekarang. Cintai kawanmu, temanmu, umat Nabi Muhammad sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Untung sampai derajat isar, mengutamakan orang lain. Bahkan Bapak Ibu diceritakan ada para ulama itu, para tua kami, ada para ulama itu rumahnya Ibu banyak tikusnya. Rumahnya banyak tikusnya. Sehingga baju sobek kemakan tikus, apa sobek makanan banyak dimakan tikus Bapak Ibu. Akhirnya dia itu coba nanya ke kawannya, ini gimana ngilangkan tikus dia? Ya gampang, kamu cari kucing aja. Iya kan, cari kucing 3 taruh di rumahmu, kabur semuanya itu tikus. Akhirnya mau diamalkan Bapak Ibu, mau diamalkan. Nah di saat mau diamalkan dia mikir, tikus dikasih kucing, tikusnya kabur kemana ini? Ke rumah tetanggaku. Saya bahagia, tetanggaku sedih. Enggak, udah, enggak usah. Udah biarin. Tikus ada di rumahku. Coba lihat orang tua kami. Ya. Imam Hasan Al-Bisri. Ya kan? Imam Hasan Al-Bisri. Ya. Rahimallahu taala. Nah, beliau tembok dinding rumahnya itu berdekatan dengan kamar mandinya orang Yahudi, sehingga orang Yahudi itu kalau mandi airnya ngeluber ke mana? Ke kamarnya Imam Hasan Al-Bisri. Imam Hasan bertahun-tahun Imam Hasan Al-Bisri nggak pernah cerita, nggak apa, kalau ngeluber dikuras aja gitu. Kalau ngeluber dikuras itu. Sampai akhirnya sadar itu orang Yahudi itu. Wah, ini kayaknya airnya ke rumah tetangga ini kan. Akhirnya didatangi, wahai imam, mohon maaf, apakah airnya genang ke rumahmu? Enggak, udah bersih kok. Bener genang? Enggak, udah bersih. Kenapa kamu nggak ngomong? Ngapain mau ngomong? Saya bisa bersihkan. Coba orang tua kami, kalau ini dipraktekkan Bapak Ibu, Masya Allah, nggak ada tetangga-tetangga ribut, nggak ada tetangga-tetangga yang nggak akur. Makanya yang menjadikan sebab orang mudah tersulut emosi di akhir zaman ini karena memang saling mengutamakannya sudah berkurang. Dikira mengutamakan orang itu Bapak Ibu nggak ada nilainya. Oh, ada nilainya, pahalanya besar. Yang mengutamakan orang akan diutamakan oleh Allah.
yang berkorban untuk umatnya Nabi Muhammad akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cintailah sahabatmu, kawanmu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Itu baru sempurna imanmu, ya. Kesempurnaan iman itu banyak, Bapak Ibu. Kesempurnaan iman itu sangat banyak. Ada kesempurnaan iman dengan menikah, ada kesempurnaan iman dengan mencintai kawannya sebagaimana mencintai dirinya. Ada kesempurnaan iman itu dengan menghormat tamu. Ada kesempurnaan iman itu dengan kita menghormat tetangga. Ya. Ini. Tapi kalau ini secara umum, Bapak, siapapun pokoknya saudaramu, saudara itu kan ada saudara kandung, saudara nasab, tapi ada saudara seiman. Ini umum. Pokoknya saudara kita cintailah sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Maka biasakan apa? Biasakan minta maaf, biasakan memaafkan, biasakan lapang hati, karena itu saudaramu. Kalau ngomong nyelkit nggak usah ditandain tuh yang pakai kerudung batik. Kalau ngomong nyelkit, awas. Nah, dia manusia, pasti punya salah. Buka pintu maaf. Buka pintu maaf. Kalau sudah saling memaafkan kan enak semuanya. Akhirnya imannya sempurna. Kalau sudah imannya sempurna, masuk kepada wilayah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita lembut sehingga kita mudah mencintai sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, melebihi dari kecintaan kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab.